Sebelum saya masuk, akan memperlihatkan ceramah berapi-api Hanif Alatos, saya perlu terangkan dulu, untuk mendengarkan orang model begitu dengan ceramah berapi-api, tujuannya untuk memainkan psikologi, kita harus dengan sikap santai, jangan tegang, jangan terbawa emosi. Bahaya kalau Anda tegang, kalau Anda terbawa emosi, mati cara berpikir Anda, bakal kesirep oleh gaya retorika Hanif Alatos. Biasa mereka memainkan retorika itu di setiap panggung ceramah, karena tahu retorika itu memang penting untuk mempengaruhi psikologi massa. Penting sekali, saudara. Padahal kalau kita cermati ulang ucapannya, direnungkan sendiri, kalimat itu sesungguhnya bertujuan kepada dirinya dan kelompoknya, menuduh orang lain, memecah belah, mengadu domba dan lain sebagainya. Catat baik-baik, dia dan kelompoknya yang selalu memecah belah. Dia nggak sadar ketika ngomong ulama yang dekat dengan kekuasaan adalah ulama su. Kurang ajar. Siapa yang dimaksud itu? Siapa yang dimaksud itu? Orang-orang NU kan? Padahal setiap momentum politik mereka hadir untuk mendukung salah satu capres atau pilihan politik mereka. Nggak sampai mendukung, sampai dari kelompok mereka mempatwakan wajib memilihnya. Ini bagian daripada proses pemecah belahan, proses peniadaan ulama-ulama yang lain, seolah ulama itu hanya mereka. Kurang ajar. Jadi sesungguhnya selama ini yang memecah belah itu mereka, yang menuduh, yang aneh-aneh itu mereka. Mending kalau mereka di setiap momentum politik tidak masuk, membuat fatwa, membuat rekomendasi dukungan. Setiap tahun politik mereka selalu paling depan kok. Tiba-tiba ada ulama yang dekat dengan kekuasaan dituduh ulama su. Ente yang memecah belah itu sesungguhnya, menjauhkan umat dari ulamanya. Sadar ya, harus dipahami ini permainan psikologi supaya mati cara berpikir Anda, para muhibbin. Dengarkan nih, dia berapi-api sekali urusan nasab. Ini namanya hasud, ini namanya mau mecah belah umat. Sadar atau tidak sadar, ini ingin mecah belah umat. Habaib sama kiai mau diadu domba. Selama ini habaib dan kiai hubungannya indah, sudah ditunjukkan para pendahulu kita, bahkan sampai terakhir kemarin hubungannya indah. Kalau habaib kiai bersatu, maka umat akan bersatu. Kalau umat bersatu, kemaksiatan akan hilang. LGBT, judi, narkoba, minuman keras akan modal semuanya, saudara. Kalau habaib kiai bersatu, saudara, nggak ada yang bisa ngelakuin umat Islam. Maka bagaimana caranya supaya umat Islam bisa dikalahkan, kemaksiatan bisa melenggang bebas di mana-mana? Adu domba habaib kiai, saudara. Adu domba habaib kiai supaya umatnya berhasil dari domba. Terus dibikin ribut, terus dibikin gontok-gontokan. Supaya apa? Supaya umat pecah belah. Kalau umat sudah pecah belah, umat Islam diacak-acak. Tidak ada yang peduli dengan kemungkaran, tidak ada yang peduli dengan amar ma'ruf, tidak ada yang peduli dengan kemaslahatan bangsa. Hati-hati, saudara. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka yakin atau tidak yakin, kalau kita lihat bagaimana buzzer begitu luar biasa di media sosial, saudara. Ini ada dalang yang menggerakkan, saudara. Ini ada dalang yang membenturkan antara habaib dan kiai. Apalagi ada ujaran-ujaran kebencian atas nama rasis, atas nama ras, atas nama suku. Habaib dikatakan imigran Yaman, dikatakan, saudara, benturan antara pribumi dengan habaib. Dari mana seperti ini, saudara? Anda tahu itu yang namanya habaib. Saya sendiri, ibu saya itu neneknya orang Betawi asli. Mayoritas habaib di Indonesia saat ini lahir dari rahim perempuan asli Indonesia, saudara. Kok mau dibenturkan? Waduh domba, ada apa ini lagi pula? Semenjak kita merdeka, saudara, kita sudah komitmen Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal. Selama engkau di Indonesia,
Selama kau warga negara, apapun sukumu, dari manapun engkau, apapun bahasamu, bahkan beda agama, sama-sama Indo. Ini ada apa kau jalan kebencian luar biasa seperti ini, saudara? Masya Allah. Bahkan yang namanya Pancasila menekankan persatuan Indo. Bahkan kalau kita buka undang-undang, ada undang-undang anti diskriminasi ras, saudara. Anti rasis itu ujaran-ujaran kebencian atas nama suku. Kalau secara undang-undang harusnya ditangkap, saudara. Harusnya dipenjara karena menebar ujaran kebencian atas nama suku. Saya heran, kenapa kok bisa didiamkan? Kenapa kok bisa dibiarkan? Ada dalang yang bermain di balik ini, saudara, ingin membenturkan antara habaib dan kiai. Oleh karena itu, saya serukan dimanapun umat Islam berada, dari Sabang sampai Merauke, kalau ada yang mau coba-coba pecah belah umat dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Betul? Kalau ada yang mau benturkan umat dengan politik pecah belah, kita lawan dengan politik persatuan. Betul? Kalau ada yang mau ngadu domba umat, khususnya habaib kiai, dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi. Setuju? Setuju? Makanya saudara, siapapun yang mau pecah belah umat, kita lawan, saudara. Nggak peduli siapapun yang mau pecah belah NKRI, pecah belah Indonesia, pecah belah umat, pecah belah habaib dan kiai, kita lawan. Saya ngomong seperti ini, saudara, ini video saya nanti dipotong-potong, saya dicaci maki di media sosial, saya dihina-hina, nggak ada urusan, nggak peduli, saudara. Lebih baik saya dihina-hina daripada harus membiarkan perpecahan di tengah umat, saudara. Lebih baik saya dicaci maki daripada membiarkan umat larut dalam dosa ton, saudara. Lebih baik saya dihina-hina daripada umat sibuk ribut tapi kemaksiatan dibiarkan merajalela. Maka nggak peduli, nggak ada urusan, saudara. Siapapun mereka. Kalau pecah belah umat, maka berarti musuh Indonesia, musuh NKRI, musuh kebinekaan, musuh umat Islam. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah, saudara. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah, dan mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya semua, jawab Madura. Madura siap bersatu. Orang kompak Madura siap bersatu. Angkat tangannya Madura siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba umat, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba ulama dengan habaib, diamkan atau lawan. Siap bersatu. Siap jaga NKRI. Siap jaga Indonesia. Siap jaga Madura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Bayangkan kalau Anda berada di hadapan Hanif Alatos dan jamaah yang lain, akan seperti apa respon kalian? Saya yakin kalian juga akan mengikuti kok. Pengaruh psikologinya kuat itu, retorika Hanif tuh. Makanya rata-rata yang mendengarkan itu ya mati cara berpikirnya, tidak dirajik ulang apa yang diucapkan oleh Hanif Alatos benar apa tidak, siapa yang sesungguhnya memecah belah. Persatuan penting ya. Mereka itu selalu memainkan retorika, memainkan simbol untuk mempengaruhi psikologi masyarakat, karena paham bahwa manusia itu adalah homo simbolik. Maka jargon-jargon, simbol-simbol umat Islam itu mereka pakai. Imam besar umat Islam, jenderal umat Islam, pekik takbir, itu kan simbol-simbol kan mereka pakai untuk mempengaruhi psikologi. Padahal imam besarnya palsu, faktanya imam unyil. Jenderal umat Islamnya palsu, padahal faktanya imam unyil atau jenderal unyil. Itu faktanya. Renungkan ulang yang diucapkan oleh Hanif Alatos. Kelompok-kelompok mereka yang sering memecah belah, mengadu domba itu sesungguhnya di panggung-panggung ceramah. Coba aja, bukan sekarang, bukan hanya sekarang, cek ke belakang-belakangnya. Kalau mereka ngomong,
Kalau mereka ceramah, dari kalangan mereka ceramah, apa yang diomongkan ada ilmunya, tetapi misal waktu durasi 1 jam nih, cek ilmu yang dia sampaikan berapa menit, selebihnya cek apa yang mereka sampaikan. Silakan riset lah, silakan cari ceramah-ceramahnya. Jadi siapa yang mengadu domba kepada Kiai Ma'ruf Amin? Bahkan ada yang mengatakan babi gila. Ada loh, ada. Di awal dia ngomong tentang Suriah itu nggak penting. Kita itu sama. Taufik Asegaf tegur tuh oleh Entenif, kalau memang sama, Pak Rizik juga sudah mulai ngomong kayak gitu sekarang, sama kita itu anak cucu Nabi semuanya kan, Nabi Adam. Kenapa enggak dari dulu kau? Hanif memarahi tuh Habib-Habib yang sombong, yang arogan, yang gak sopan, yang menjual, membanggakan kakeknya. Ada hadisnya dia bawakan sekarang. Bahar Smith tuh, rekan ente kan, saudara ente kan, tegur kalau memang itu dirasa salah. Jadi selama ini yang kita gugat itu memang mereka mengakui itu kesalahan kok. Itu poin. Membanggakan nasab nggak boleh kan? Hanif Alatos ngomong kayak gitu loh. Kita semua sama. Bahkan Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu mengatakan kalau ketemu ulama kiai cium tangannya. Udah mulai kayak gitu tuh. Memang kayak gitu mestinya. Hati-hati pengaruh retorika mereka, bisa mengganggu psikologi, bisa mematikan cara berpikir. Sesungguhnya apa yang mereka katakan itu sebetulnya mereka sendiri yang melakukan. Kalau kita mau merabanya ya, kalau kita mau difungsikan pikirannya, termasuk itu ngomong kayak gitu bagian daripada memecah belah, mengadu domba tuh. Ketika dia ngomong menuduh orang lain sedang mengadu domba, secara sendirinya atau secara tidak sadar dia sedang mengadu domba juga tuh. Begitu dong konklusi dong. Dia sedang menghardik siapa? Kayak Ima dan kawan-kawan nuduh adu domba, dia sedang mengadu domba yang sesungguhnya. Kesepakatan ulama, iya, ulama sepakat. Ada ulama yang lain yang gak sepakat gimana? Urusan nasab ini medan ijtihadiyah, bukan ruang akidah. Kalau ada yang membenarkan, tunjukkan dalil yang membenarkan, surah wal istifadu. Ada yang menggugat, mana manuskripnya? Ulama juga, rasional juga, disandarkan pada pakem-pakem ilmu sejarah juga, dan itu memang rasional. Jadi bukan mengadu domba, bos, mengadu data, kekuatan dalil, adu rasionalitas. Karena ngomong sejarah bukan ngomong akidah. Pak Rizik itu kemarin mengatakan ada yang orang tidak ngerti agama bicara agama, bicara nasab itu bicara agama, begitu maksudnya. Gila, sejak kapan nasab jadi agama? Bagian dari ilmu sejarah, karena melacak orang yang hidup di abad keempat. Ilmu filologi, silahkan Anda berani gak bantah Prof. Manaj Hemal itu yang mengatakan secara hakul yakin bahwa nama Ubaidillah tidak tercatat di abad keempat sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu yang paling penting. Mana bantahan kalian? Gak ada. Mari kita gunakan akal sehat agar kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.